warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu membahas satu matan aqidah, suatu kitab kecil berkenaan dengan kasyfus syubhat yang membongkar kerancuan-kerancuan, begitu juga kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di zaman penulis rahimallahu taala, dan begitu juga itu tetap ada sekarang dan sampai akhir zaman. Jadi metode yang digunakan oleh ahlus syubhat adalah metode penyamaran, membuat kita ragu-ragu di dalam apa yang telah dikemukakan oleh ahlus syubhat. Alhamdulillah, dengan ini apabila kita mencermati, maka kita akan mengetahui kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran dalam masalah akidah, sehingga kita bisa membentengi diri dan juga bisa membantah. Jadi tujuannya selain membentengi diri kita juga membantah, meluruskan. Kalau membantah agak meluruskan keyakinan sebagian kaum muslimin terhadap kerancuan di dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah di pertemuan yang ke-24 ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Dan kita telah berada di penghujung bulan Jumadil Awal, tanggal 30 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 1 Desember 2024 Masehi. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kasyfus Syubhat. Tafadhal. ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Surah Al-A'raf ayat 138. وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها ولكن المشركين شبهة يدعون عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أننا نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوات بعد نهيه لكفروا، وهذا
Taib. Masih sisa. Masih gabung enggak? Oh, terjemah. Oh iya. Fadhil. Di antara dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah kisah Bani Israel yang dengan keislaman, keilmuan, dan kesolihan mereka masih saja berkata kepada Musa, buatkan untuk kami sebuah berhala sebagai sesembahan, sebagaimana mereka memiliki berhala-berhala. Dan ketika sebagian sahabat berkata, buatkan untuk kami Zatu Anwata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, buatkan untuk kami Zatu Anwat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan sumpah bahwa perkataan ini serupa dengan ucapan Bani Israel. Buatkan untuk kami sebuah berhala sebagaimana mereka memiliki berhala-berhala. Akan tetapi orang-orang musyrik melontarkan syubhat berkenaan dengan kisah ini. Mereka mengatakan Bani Israel tidak dikafirkan dengan sebab itu. Begitu juga sebagian sahabat yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buatkan untuk kami Zatu Anwata. Kita jawab, Bani Israel tidak merealisasikan apa yang diminta. Begitu juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam hal ini, bahwa kalau Bani Israel merealisasikan hal tersebut, niscaya mereka akan dikafirkan. Begitu juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka tidak menaati larangan beliau lalu membuat Zatu Anwat, niscaya mereka akan dikafirkan. Dengan demikian terjawablah subhat mereka. Taib. Pembahasan selanjutnya adalah dua kisah yang dibawakan oleh muallif di sini, yaitu kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, kemudian kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ketika kembali dari suatu peperangan, yakni perang Khaybar. Namun sebelum kita jelaskan, kita lanjutkan pembahasan ini. Di pertemuan yang lalu, pembahasan kita yang terakhir, bahwasanya hati-hati kita terhadap olok-olok, bercanda, bersenda gurau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pembahasan kita terhenti di situ di pertemuan kita yang lalu. Orang-orang munafikin, yaitu mereka mengolok-olok para sahabat, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan para qori itu adalah orang-orang yang perutnya buncit, badannya besar, dan takut dengan peperangan. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 96, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya dan rasulnya kamu memperolok-olok, bersenda gurau? La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Jadi tidak ada uzur, maaf bagi mereka itu keadaannya kufur setelah beriman. Jadi orang-orang yang di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik itu bersenda gurau terhadap agama Allah, beristihza. Apalagi kalau mereka berkumpul dengan sesama munafikin, mereka menertawakan kaum muslimin, para sahabat ketika itu. Jadi ini pelajaran bagi kita, kalau kita bercanda, pilihlah candaan selain di dalam agama. Bercanda dengan Allah, bercanda dengan Rasul, ayatnya, jangan sampai kita bercanda meremehkan agama kita sendiri. Seharusnya kita memuliakan agama kita, jangan dibuat untuk candaan. Dan sangat miris kita di zaman ini, ada stand up komedi lucu-lucu yang itu membawa ajaran syariat, yang mereka tertawa dengan itu. Padahal kita sedih karena agama yang mulia ini dibuat candaan, buat tertawa. Padahal ketika awalnya memperjuangkannya untuk tersebarnya agama ini, semuanya dikorbankan, harta, nyawa, ditumpahkan darah untuk memperjuangkan agama ini. Sementara kita di zaman ini menjadikan bahan candaan, olok-olok, bersenda gurau. Wal'iyazubillah. Tadi baru saja kita sama-sama mendengarkan bagaimana dua kisah ini yang menjadi dalil bagi mereka ahlu syubhat. Apakah
tidak dilihat kisah sebagaimana Bani Israel ketika meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan sesembahan berhala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 138, Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi buatkanlah bagi kami sesembahan berhala sebagaimana mereka juga memiliki berhala. Ini permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian permintaan yang kedua yaitu para sahabat. Para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana zata anwat. Buatkanlah kepada kami ya Rasulullah zata anwat. Riwayat lengkap dari hadis ini bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bunyi hadisnya, An Abi Waqid Al-Laiti, sahabat yang mulia meriwayatkan, yaitu Abi Waqid Al-Laiti, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Khaybar, ketika kembali dari suatu peperangan, yakni ketika itu peperangan Khaybar, marra bisyajaratin lil musyrikin, lalu rombongan Nabi dan para sahabat melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrikin. Yuqalu li hadza zata anwat, yang orang musyrikin itu menamakan pohon itu zatu anwat. Kemudian kata orang-orang yu'allikuna 'alaiha aslihatahum. Jadi fungsi pohon tersebut yaitu setelah orang-orang musyrik dari peperangan, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, di dahannya digantung-gantungkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngalap berkah dalam rangka tabarruk. Tujuan orang musyrik. Jadi kalau sudah berperang digantungkan di situ, nanti ada kesaktian atau yang segala macam. Itu keyakinan orang-orang musyrikin. Dan para sahabat ketika itu meminta supaya ada zatu anwat. Jadi setelah berperang kita santai, pedang-pedang kita, senjata kita digantungkan di pohon yang milik kaum musyrikin yang dinamakan dengan zatu anwat. Faqalu ya Rasulullah. Jadi mereka meminta kepada Rasulullah SAW, para sahabat, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kepada kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai, bukan, itu tadi yang apa namanya? Yang orang Bani Israel. Akan tetapi yang di sini ij'al lana zata anwat kama lahum zata anwat. Buatkanlah kepada kami zatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin itu memiliki zatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, kata Nabi SAW. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain dikatakan Subhanallah. Jadi di riwayat ini disebutkan Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Itu keheranan. Begitu juga di riwayat lain Subhanallah. Nah, jadi Nabi bertakbir karena keheranan mendengar permintaan dari para sahabat, sebagian sahabat, tentunya yang sahabat yang memiliki keimanan yang kokoh, karena perang Khaybar itu sebagian ada yang baru memeluk agama Islam. Bukan sahabat-sahabat yang veteran perang Badar, tidak, atau perang Uhud, tidak. Ini perang Khaybar itu terjadi di belakangan, sudah banyak ditaklukkan negeri-negeri, sehingga ada sebagian yang masih tersisa keyakinan yang lama, yang mereka dahulu berperang, setelah berperang mereka istirahat menggantungkan senjata mereka di pohon namanya Zatu Anwat untuk mengalap berkah, untuk bertabaruk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah sunan yang sebelumnya, yaitu apa yang dilakukan oleh kaum sebelumnya. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kata Nabi SAW,
kama qalat Banu Israil li Musa. Jadi permintaan yang kamu semua minta itu sebagaimana permintaan Bani Israel terhadap Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi sama permintaan sebagian sahabat yang meminta Zatu Anwar, Bani Israel meminta kepada Musa. Jadi kalau yang ini bertabarruk. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadi dikatakan sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang jahil, yang bodoh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunnana man kana qablakum. Jadi sungguh kamu akan mengikuti sunan-sunan tata cara orang-orang sebelummu. Ini jelas apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi bahwasanya umat ini akan mengikuti bagaimana keadaan orang dahulu, tata cara berkeyakinan orang dahulu di zaman-zaman dahulu itu shibran bisyibrin. Sejengkal demi sejengkal akan diikuti sampai masuk ke lubang dob. Itu diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seluruhnya akan diikuti. Lihatlah kita saksikan bagaimana keadaan kaum muslimin, mereka mengekornya ke barat. Dan sebagian, kita tidak menganggap Arab Saudi itu 100%. Memang ada acara-acara di Riyadh itu yang kita saksikan di media, itu bukan jadi ukuran. Karena kita tidak menganggap itu 100% tidak ada kesalahan. Dan itu memang setelah beberapa tahun ini ada kebijakan-kebijakan. Ada kebijakan dahulu mungkin Pak Zul dulu tahun 90 berapa? Itu mungkin tidak ada perempuan yang bekerja. Kita dulu 2010 itu belum ada perempuan yang bekerja di bandara, di imigrasi, di menjual berdagang itu tidak ada. Kalau sekarang sudah jadi di hotel-hotel resepsionis sudah ada. Di imigrasi masuk sudah ada. Dan terkadang sebagian mereka itu kelihatan rambutnya yang diwarnai, sekedar hanya pakai selendang. Berbeda di dahulu yang apalagi di waktu ketika Syekh bin Baz rahimahullah itu masih ketat peraturan. Itu memang bagian amar ma'ruf nahi mungkarnya itu memang ditegakkan. Polisi-polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu serentak sampai ke bagian pedagangnya. Seandainya azan, itu tidak ada lagi. Sebelum azan. Kalau sekarang sudah azan pun baru itu terpaksa. Malah ditutup, dimatikan lampunya, mereka ada di dalam. Tidak pergi ke masjid. Itu. Tapi kalau di waktu di muftinya masih Syekh bin Baz itu ketat. Dan beliau memang menerapkan bagaimana hukum Islam. Seperti larangan-larangan terhadap wanita. Dan sekarang itu sudah boleh. Kaum wanita itu sudah boleh mengemudi, ada SIM-nya sudah boleh. Kalau dahulu belum ada. Itu makanya sebagian kalau kita dengar TKI yang menjadi driver itu biasanya membawa keluarganya juga. Karena kalau membawa perempuannya ibu umahatnya itu terkadang baru dia membawa istrinya supaya tidak berkhalwat. Itu di zaman dahulu. Tapi sekarang sebagian mereka dan banyak sudah bisa menyetir sendiri. Itu di antara kelemahan-kelemahan dan mungkin perubahan. Wallahu taala alam. Memang dikabarkan oleh hadis Uzaifah bahwasanya zaman setelahnya itu makin buruk. Di zaman setelahnya akan datang itu semakin buruk daripada sebelumnya. Taib, ikhwani fiddin azakumullah, itu hadis yang riwayat lengkapnya sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Adapun jawabannya sudah jelas, dijelaskan di sini oleh muallif, itu jelas. Karena Nabi Musa tidak
tidak merealisasikan permintaan dari Bani Israel. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengabulkan agar dibuatkan Zatu Anwat. Berarti di sini sudah jelas jawabannya bahwasanya itu tidak bisa dijadikan hujjah. Syubhat mereka sudah terbantah bahwasanya, perhatikanlah, di Bani Israel meminta sesembahan kepada Musa. Begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Zatu Anwat. Nah, itu bagaimana? Kan hukumnya ada nilai-nilai kesyirikan di situ. Sudah dijelas dijawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memenuhi keinginan sahabat agar dibuatkan Zatu Anwat. Begitu juga Bani Israel, permintaan mereka tidak dipenuhi oleh Nabi Musa agar dibuat ilah. Nah, jadi dengan di sini maka jelaslah bantahan syubhat mereka tentang kok ini kami dikatakan begini, kami solat, kami syahadat, kami ini, tetapi perlakuan Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa dan perlakuan sahabat Nabi terhadap Nabi meminta Zatu Anwat. Maka jelaslah jawabannya syubhat mereka, maka terbantahlah apa yang mereka asumsikan. Taib, istamir. Walakinna hadhihi al-qissah tufidu anna al-muslima balil 'alim qad yaqa'u fil anwa'in min asy-syirki la yadri anha fatufidu at-ta'allum wat-tahammul wa ma'rifata anna qawl al-jahil at-tauhid fahimna anna hadha min akhbari al-jahli wa makari syaitan. Akan tetapi kisah ini memberi pelajaran bahwa seorang muslim bahkan seorang alim pun kadang-kadang terjerumus dalam bermacam-macam kesyirikan tanpa dia sadari, dan juga memberi pelajaran kepada kita untuk selalu berhati-hati sekaligus mengetahui bahwa ucapan orang yang jahil, kami sudah paham tauhid, sebagai kebodohan besar dan merupakan tipu daya syaitan. Taib. Ini pelajaran yang berharga bagi kita mempelajari kasyfus syubhat. Diingatkan oleh muallif rahimahullah taala, walakin hadzal qissah nufidu annal muslim. Nah, jadi ini dua kisah ini itu memiliki pelajaran yang berharga bagi kita. Pelajaran yang sangat berharga dua kisah ini. Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari keras apa yang diminta oleh kaumnya. Bani Israel meminta ilah, sebagaimana orang-orang kafir memiliki ilah. Itu diingkari oleh Nabi Musa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika sebagian sahabat yang pulang dari perang Khaybar meminta Zatu Anwat, pohon yang ketika itu mereka beristirahat, orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dan itu diingkari oleh Nabi SAW. Dengan keras Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Nah, di sini pelajaran bagi kita tentang kisah ini, tentang dua kisah ini, bahwa qad yaqa'u fi anwa'i minas syirki la yadri anha fatufidu ta'allum wa tahazzaru wa ma'rifata anna qaulil jahil. Nah, jadi terkadang orang meskipun sudah berilmu, terkadang-kadang masih terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Terjatuh dalam kesyirikan itu. Maka di sini disebutkan jangan sesekali mengatakan at-tauhidu fahimna. Sesungguhnya kami telah memahami apa itu tauhid. Kami sudah belum pelajari usul salasa, qawaidul arba, kitabut tauhid dan segala macamnya. Jangan sampai dikatakan seperti itu. Karena ungkapan seperti ini kata muallif wa makayidis syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan. Ini ada ungkapan seperti ini adalah tipu daya syaitan. Agar kita sudah bosan mempelajari tauhid, sudah bosan mempelajari bahaya kesyirikan. Ada dua bab terakhir yang kita bahas di kajian yang lain di kitab tauhid, di bab yang ke-52 dan 53. Itu udah bagian agak-agak terakhir karena ada 67 bab. Itu bahwasanya ungkapan yang dilarang adalah assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah. Di muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan bab
larangan mengucapkan assalamu ala Allah, selamat atas Allah. Karena bantahannya di situ disebutkan Allah itu as-salam. Allah memiliki nama Asmaul Husna, di antaranya as-salam. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhainul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Jadi as-salam salah satu Asmaul Husna. Jadi Allah itu yang memberikan keselamatan, kesejahteraan. Jadi tidak boleh, salah satu adab bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Awalnya para sahabat, jadi ilmu itu tidak langsung, tidak. Awalnya para sahabat itu dalam tahiyat akhir mengucapkan assalamu ala Allah. Sebelum diganti oleh Nabi at-tahiyatu lillah wa salawatul lillah sampai taibat, baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadihi salihin. Awalnya di tahiyat akhir para sahabat itu mengucapkan tahiyat akhir itu assalamu ala Allah. Nah, jadi salah satu bentuk adab yang baik, pengagungan kepada Allah, tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Nah, itu kalau kita tidak mempelajari bab demi babnya, kita tidak mengetahui bahwa itu adalah larangan di dalam agama yang merusak kemurnian tauhid. Kemudian yang terakhir di bab yang ke-53 yang kemarin, seseorang yang berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta. Adab kepada Allah dan adab berdoa. Karena Allah adalah maha kaya, memiliki sesuatu yang kalau di hadis tentang ya ibadi di hadis yang ke-38 ya, di hadis Arba'in Nawawiyah yang telah kita pelajari di sini, bahwasanya ya ibadi, wahai hambaku, jika seluruhnya manusia berkumpul, baik itu dari jinnakum wa insanakum, jin dan manusia berkumpul dalam satu padang, dalam satu lapangan yang luas, seluruhnya dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai akhir, itu seluruh jin dan manusia berkumpul, lalu mereka memiliki hati yang bertakwa, yang paling bertakwa di antara kalian. Di dalam sabda itu disebutkan, hadis qudsi, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menambahkan kekuasaanku. Tidak menambahkan kekuasaanku, kata Allah. Dan begitu juga sebaliknya, jika seandainya mereka memiliki hati yang hatinya itu seperti Fir'aun, atau hatinya seperti iblis laknatullah alaih, seluruhnya itu tidak manaqasa min syai', tidak mengurangi sedikit pun. Lalu seluruhnya meminta, kata Allah, seluruhnya meminta. Berapa miliar itu? Meminta. Itu tidak mengurangi sedikit pun. Lalu diibaratkan di situ, di hadis itu, seperti jarum yang dicelupkan di laut lalu diangkat. Itu hanya tetesan-tetesan itu permintaan mereka seluruhnya. Dan itu tidak mengurangi keagungan Allah, kekuasaan Allah. Itu makanya di bab itu dijelaskan, tidak boleh seseorang itu berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Itu adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, itu beberapa contoh, bayangkan. Hanya itu saja kita tidak mengetahui. Jadi masih dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya kesyirikan itu ibarat semut hitam di batu hitam yang licin, di gelap yang sangat gelap, tanpa cahaya, itulah kesyirikan. Siapa yang bisa mengetahuinya? Yang mempelajarinya. Jadi jangan kita yakini bahwasanya seperti yang tadi tabarruk, bahwasanya apabila digantungkan pedang di sini di Zatul Anwad, nanti akan ada perang berikutnya, kita akan menang. Bayangkan keyakinan seperti itu. Dan itu ada terbetik di dalam hati kita. Pernah ini kalau begini ini nanti kita tidak apa nih. Ini itu sudah beranggapan sesuatu suatu kejadian yang belum itu terjadi. Tidak itu yang terjadi. Jadi semuanya kalau kita sudah mulai
Kalau seandainya keluar, ingin melakukan keluar dari rumah, baca doa keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Sudah, selesai. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu sedikit kita ambil pelajaran di pelajaran yang lain, bahwasanya jangan sampai kita berkeyakinan at-tauhidu fahimna, bahwa kami telah memahami tauhid itu. Sudah paham kami tauhid itu. Kalau ada keyakinan itu dalam diri kita, kata muallif, itu adalah min akbaril jahal. Itu adalah kebodohan yang besar katanya. Kejahilan yang besar, dan itu termasuk wa makaidis syaitan. Itu termasuk tipu daya syaitan. Taib, tafadhal. Istamir. Watufidu aidan anna musliman mujtahid idza takallama bi kalami kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalik fataba min sa'atihi annahu la yakfuru kama fa'ala banu Israil walladzina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Watufidu annahu law lam yakfur fa innahu yughallazu alaihi al-kalam taghlizan shadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil musyrikina syubhatun ukhra yaqulun inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah wa kadzalika qawluhu umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa ahaditsu ukhra fil kufri amman qalaha wa muradu haula jahlati anna man qalaha la yukfar wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Kisah ini juga memberi pelajaran bahwa seorang muslim apabila mengucapkan kalimat kekufuran yang tidak dia sadari, lalu diingatkan, kemudian dia bertaubat saat itu juga, maka dia tidak dikafirkan. Sebagaimana yang dilakukan Bani Israel dan sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sekalipun dia tidak dikafirkan, dia harus tetap diberi peringatan keras, bagaimana para sahabat yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik memiliki syubhat yang lain lagi. Mereka berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur tindakan Usama yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Begitu juga ada hadis-hadis lain yang melarang kita membunuh orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Yang diinginkan oleh orang yang bodoh ini adalah bahwa barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh diperangi apapun yang dia lakukan. Baik. Jadi faedah yang kedua tadi, faedah yang pertama, faedah yang kedua bahwasanya seorang yang apabila dia tidak ada, memang ada kejahilan, tidak mengetahui, maka itu tidak dihukumi. Jadi jangan dari awal-awal kita sebutkan, kita mempelajari ini bukan ranah mengkafirkan, itu bukan ranah kita. Kita ingin mempelajari agar kita memahami. Adapun ranah mengkafirkan itulah ranah ulama. Ditegakkan hukum, ditegakkan, itu ulama. Kita tujuannya mempelajari ini agar kita mengetahui syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir dari orang-orang yang di kepalanya ada kerancuan, ada kesamaran, seolah-olah itu tidak mengapa di dalam agama ini. Jadi adapun yang kedua, seperti yang tadi disebutkan oleh muallif, faedah yang kedua adalah orang yang terperosok itu tanpa tidak tahu, itu tidak dihukumi. Kemudian harus diingatkan secara keras, tegas. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan permintaanmu sebagaimana ya permintaan Bani Israel kepada Musa, li Musa, ij'al lana alihah kama laha ilaha. Jadi harus diingatkan keras. Dan Nabi mengatakan di akhirnya, sungguh kalian akan mengikuti sunan-sunan, yaitu cara-cara umat-umat yang terdahulu. Kemudian syubhat yang berikutnya bagi orang musyrikin, yaitu mereka mengambil tentang kisah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang gelarnya adalah
kesayangan dari kesayangan dari kesayangan Nabi SAW. Hub min hubi Rasulullah SAW. Karena bapaknya Zaid bin Harithah itu kesayangan Nabi SAW. Dan Usamah bin Zaid adalah kesayangan Nabi SAW. Dan di umur 18, beliau sebelum Nabi wafat, itu diutus untuk jadi panglima perang. Umur 18 tahun, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid umur 18 tahun menjadi panglima perang. Siapa panglima sekarang di zaman kabinet merah putih? Nak tahu kita. Kalau dulu tahu di zaman Soeharto, Akbar Tanjung. Sekarang nak tahu susunan kabinet. Jadi itu posisinya. Itu udah jenderal bintang 4. Ini baru umur 18 tahun. Yang sekarang umur 18 tahun itu masih minta belanja kepada mak bapaknya, yang masih tiktokan, yang masih ya begitulah. Sementara di zaman Nabi 18 tahun itu sudah menjadi pemimpin perang. Muhammad Fatih itu masih muda belia, sudah menaklukkan Konstantinopel. Nah, lihat bagaimana didikan orang dahulu, pemuda di zaman dahulu dengan pemuda di zaman kita ini. Yang lembek, yang ya begitulah, mungkin karena didikan dari media, itulah yang kita, kalau dahulu kita segan dengan guru ya. Pak, kita segan lihat guru aja segan kita. Sekarang mereka bikin konten joget-joget dan diupload di media. Itu guru sama murid bikin konten, ada musik-musiknya, lalu diupload di media. Mungkin itu zamannya kita tidak bisa mengingkari kejadian yang sebagaimana bah yang besar, sehingga itulah yang kita saksikan. Yang penting kita jangan ikut hanyut. Boleh kita ada di media-media, akun media, karena diingatkan oleh salah seorang ulama juga, Syekh Fauzan atau yang lainnya, Syekh Saleh Fauzan atau yang lainnya, kita tidak mengapa kita berada di media sosial. Karena manusia berkumpulnya sekarang di media sosial. Tidak ada satupun manusia, mungkin ada yang lama-lama masih pakai HP itu lalit, tapi kebanyakan yang mayoritas mereka ada di media, di dunia maya. Jadi tidak apa-apa kita ikut di situ, siapa tahu mereka men-scroll, ada sesuatu yang berfaedah. Jadi yang dilakukan oleh Usamah ketika ada yang mengucapkan la ilaha illallah, itu tetap masih dipenggal lehernya oleh Usamah. Ketika Usamah ditanya, kenapa melakukan itu? Lalu dijawab bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah itu ya Rasulullah agar tidak dibunuh. Karena ada hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi anggapan Usamah ketika perang berkecamuk, dia mengucapkan syahadat itu karena takut dibunuh. Diucapkannya syahadat la ilaha illallah. Lalu kata Nabi memarahi Usamah. Kata Nabi SAW, apakah engkau telah merobek dadanya? Lalu di akhir hadis itu Usamah bin Zaid mengatakan, kata Usamah, tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'd. Jadi seolah-olah kata Usamah, seandainya aku baru Islam kala itu. Ada penyesalan bagi Usamah ketika melakukan hal tersebut. Jadi ini digunakan oleh Ahlus Syubhat bahwasanya bagaimana dengan kejadian Usamah. Lalu bagaimana kita yang mengucapkan syahadat itu tetap aja dikafir-kafirkan, tetap saja dikatakan jatuh kepada kesyirikan. Ini tidak ada sinkronnya. Kejadian dengan Usamah adalah ketika itu Usamah beranggapan salah. Anggapan Usamah salah, dan itu dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Masih bisa lanjut atau sudah mau isya ya? Sudah mau isya. Kalau dilanjutkan agak panjang ya Ustaz ya. Agak panjang. Itu masih berhubungan dengan Usamah kan? Taib. Ya, lanjutkan saja. Ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabbahum wa hum yaqulun la ilaha illallah wa anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanif
salam, wa kadzalika alladzi harraqahum Ali bin Abi Thalib binnar. Maka katakanlah kepada orang-orang musyrik yang bodoh, telah diketahui bahwa Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi dan menawan mereka, padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para sahabat Rasulullah SAW juga memerangi Bani Hanifah, padahal mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Mereka salat dan mereka mengaku muslim. Begitu juga orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Taib, ya, di sini jawaban ditambah lagi, diulang kembali. Ini jawaban-jawaban berapa bantahan sebelumnya, berapa bantahan yang telah kita pelajari? 7 ya? 7 kan? 7 bantahan, karena ini syubhat terbesar dari ahlu syubhat. Kenapa kalian menjatuhkan kami kepada kesyirikan? Padahal kami adalah orang yang bersyahadat la ilallah wa anna rasul, kami salat, kami puasa, kami haji, kami seterusnya, kami mengimani Al-Quran. Lalu bagaimana kalian menganggap kami jatuh kepada kesyirikan? Lalu dibantah. Kita sudah melakukan sudah melewatinya beberapa bantahan dan banyak, kalau tidak salah 7 ya, 7 apa 8? 7 ya. Ada yang ingat? 7 kalau tidak salah. Dan salah satunya dibawakan lagi di sini. Bukankah Nabi SAW itu menawan orang Yahudi, padahal orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian para sahabat, dan kita mengetahui itu di Bani Hanifah, ketika ada Musailamah Al-Kazzab mengaku sebagai nabi, itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka puasa, mereka itu, dan mereka menganggap diri mereka Islam. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib, ada yang mengangkat Ali bin Abi Thalib ke derajat ketuhanan. Maka Ali tidak redha, akhirnya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Taib, karena sudah azan, mudah-mudahan ini bisa kita pahami syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, sehingga kita jelaslah bagi kita bahwasanya orang yang mengucapkan la ilallah, orang yang salat, haji dan seterusnya, itu terkadang bisa jatuh kepada kesyirikan. Taib, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.